Selamat sore pemirsa, kembali hadir bersama saya Sidki Ahmad Farudin dalam liputan Learning News. Sore ini kembali hadir melaporkan keadaan suasana dalam ruang kelas pembelajaran kelas 5C di Fakultas Dakwah jurusan Ilmu Komunikasi Penyiaran Islam. Tempat berlangsungnya kegiatan pembelajaran mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita dengan dosen pengampu Dr. Adi Kusuma MSI. Suasana pembelajaran saat ini cukup tentram dengan para mahasiswa menyampaikan presentasi mengenai landasan hukum dan etika dalam praktek jurnalisme, perbandingan jurnalisme data, dan jurnalisme investigasi. Pemirsa, kebebasan pers di Indonesia merupakan salah satu pilar utama demokrasi. Namun, di balik kebebasan itu, terdapat tanggung jawab besar yang harus diembankan oleh para jurnalis, terutama dalam praktek jurnalisme data dan jurnalisme investigasi. Lalu, bagaimana landasan hukum dan etika mengatur dua bentuk jurnalisme ini? Berikut laporan selengkapnya. Dewan Pers dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Lembaga ini berperan untuk melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain, serta memastikan jurnalisme di Indonesia berkembang secara profesional dan bertanggung jawab. Dalam prakteknya, Dewan Pers memiliki fungsi penting seperti menetapkan dan mengawasi pelaksanaan kode etik jurnalistik, memberikan pertimbangan terhadap pengaduan masyarakat, serta meningkatkan kualitas profesi wartawan. Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 menjadi dasar hukum utama dalam pelaksanaan jurnalisme di Indonesia. Undang-undang ini menegaskan bahwa kebebasan pers adalah bagian dari hak asasi manusia, namun kebebasan itu tidak berarti tanpa batas. Dalam praktik jurnalisme investigasi, wartawan sering dihadapkan pada tantangan hukum yang kompleks, terutama terkait Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Meskipun bertujuan melindungi penyalahgunaan informasi digital, regulasi ini kerap menjadi dilema karena berpotensi membatasi ruang penyelidikan jurnalistik. Selain itu, dalam jurnalisme data, aspek etika menjadi hal yang tidak kalah penting. Jurnalis dituntut untuk menjaga privasi individu dan tidak menyebarkan informasi pribadi yang tidak relevan dengan kepentingan publik, baik dalam jurnalisme data maupun investigasi. Prinsip utama yang harus dijunjung tinggi adalah verifikasi dan keberimbangan informasi, agar setiap berita tetap objektif dan dapat dipercaya. Meski sering bersinggungan, jurnalisme investigasi dan jurnalisme data memiliki fokus yang berbeda. Jurnalisme investigasi berusaha membongkar kasus atau penyimpangan yang tersembunyi, sementara jurnalisme data berangkat dari analisis informasi digital untuk menemukan pola dan fakta baru yang relevan bagi publik. Keduanya menuntut kemampuan analitis yang tinggi, ketelitian, serta tanggung jawab moral yang besar. Tantangan jurnalis saat ini tidak hanya terkait etika dan hukum, tetapi juga keterbatasan sumber daya, tekanan dari pihak tertentu, hingga ancaman digitalisasi informasi. Hal ini menuntut para wartawan untuk terus beradaptasi dan menjaga integritas profesinya. Sebagai penutup, dalam presentasi kelompok tersebut, dalam penyampaiannya, praktik jurnalistik di Indonesia berlandaskan pada Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 dan Kode Etik Jurnalistik. Sementara dalam konteks jurnalisme data,
Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau Undang-Undang PDP Nomor 27 Tahun 2022 menjadi acuan penting untuk menjaga keamanan dan hak privasi individu. Kebebasan pers memang dijamin oleh hukum, namun tetap harus diiringi dengan tanggung jawab, kejujuran, dan etika profesional. Laporan selanjutnya, mahasiswa bergiliran untuk maju ke depan dengan menampilkan praktik teknik reportase dengan bertemakan berita persiapan H-1 Lebaran. Berikut tayangannya. Dalam tayangan yang Anda saksikan, terlihat para mahasiswa tengah merekayasa dengan mengabadikan momen kebersamaan warga yang bergotong royong membersihkan masjid untuk pelaksanaan sholat Idul Fitri esok harinya. Kegiatan ini bukan hanya menjadi ajang latihan bagi mahasiswa untuk memahami dunia jurnalistik secara langsung, tetapi juga menjadi sarana pembelajaran tentang bagaimana media dapat menghadirkan nilai-nilai sosial dan keagamaan di tengah masyarakat. Suasana hangat penuh kekeluargaan tampak terpancar dari warga yang ikut membantu, mulai dari anak muda hingga orang tua, semua bekerja sama menyambut datangnya hari suci dengan penuh semangat dan kebahagiaan. Melalui liputan bertema H-1 Lebaran, para mahasiswa diharapkan dapat mengasah kemampuan reportase, belajar memahami dalam makna liputan keagamaan, serta menyampaikan pesan positif tentang kebersamaan dan kepedulian sosial. Tayangan tersebut menutup pada acara liputan sore hari ini. Saya Sidki Ahmad Farudin melaporkan untuk dalam rangka acara liputan Learning News. Terima kasih dan sampai jumpa.